Tiga. Halo. Bertemu lagi bersama kami di channel Kaloka Palevi. Bersama saya Kaloka. Saya Palevi. Seperti biasa kami akan membahas seputar dunia investasi. Bagi kalian yang baru saja menemukan channel kami dan tertarik dengan konten kami, jangan ragu untuk klik like and subscribe ya. Oke, jadi gini bro. Hari ini kita membuka yang beda banget. Sangat beda sekali, betul. Mau tahu kenapa? Kita membuka tema itu jalan-jalan sambil belajar investasi. Teman-teman, kita sekarang ada di Yogyakarta dan teman-teman sudah tahu kan gedung apa di belakang kami ini? Yaitu gedung Bank BNI 46 yang ada di Yogyakarta. Lokasinya berada di perempatan Jalan Malioboro. Nah, seperti yang teman-teman lihat, gedung BNI sangat megah sekali di belakang kami. Gedung ini sudah tua sekali dan rencananya kita akan ngobrol-ngobrol tentang seputar BNI. Nah, tapi sebelum itu kita mau bahas dulu tentang suasananya. Suasana. Gimana nih, Bro? Sangat periah di sini. Sangat meriah sekali ya. Di sini. Tapi di sini juga agak-agak mendung ini, Bro. Di sini agak mendung. Ya. Dan yang pasti di sini ramai sekali. Kenapa? Benar. Karena di sini hari weekend. Iya, dan ada teatrikal di belakang kita. Ada teatrikal di belakang kita. Kan mungkin teman-teman dengar ya suaranya. Nah, karena sangat weekend dan sangat ramai. Jadi ya suasananya sangat meriah sekali. Ya. Betul. Dan kita rencananya akan ngobrol-ngobrol lebih dalam tentang Bank BNI. Pengen tahu keseruannya? Ikutin terus ya video ini. Gedung yang cantik dan megah itu berada di posisi yang sangat strategis di jantung kota Yogyakarta. Saat ini, gedung ini digunakan oleh salah satu badan usaha milik negara perbankan yang cukup tua dan terkenal di Indonesia, yaitu Bank Negara Indonesia dengan nama lain yaitu Bank BNI, yang lebih dikenal dengan sebutan Bank BNI 1946. BUMN ini adalah BUMN pertama yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta atau yang sekarang disebut dengan Bursa Efek Indonesia. Pada awalnya, bangunan BNI 1946 ini merupakan kantor perusahaan asuransi jiwa yang didirikan pada 31 Desember 1859. Pada masa Jepang yang menduduki di Yogyakarta, gedung ini diambil oleh tentara Dai Nippon untuk digunakan sebagai kantor radio Jepang. Setelah Jepang dikalahkan oleh sekutu, gedung ini dimanfaatkan sebagai studio siaran Radio Republik Indonesia atau RRI Nusantara II yang ada di Yogyakarta. Gedung yang semula milik RRI itu kemudian dialihfungsikan menjadi gedung BNI 46. Upacara peresmiannya dilakukan oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta yang diselenggarakan di gedung bersejarah itu. Dan pada akhirnya, pada tanggal 5 Juli 1946 dibentuklah BNI 46 Yogyakarta dengan tujuan untuk kelancaran pemerintah di bidang keuangan dan perekonomian masyarakat Jogja. Hingga sejak saat itu, operasional BNI 946 dijalankan dari gedung itu dan sebagai perintis BNI 46 yang kemudian berkembang ke seluruh Indonesia. Satu deh. Oke, kita mulai dari Bank BNI dengan kode emiten BBNI. Jadi Bank BNI ini tuh merupakan salah satu bank terbesar milik pemerintah Indonesia. Dan bank tertua juga ya, jelas. Kurang lebih sekitar 70 tahunan. 70 tahun. Iya. Oke. Jadi Bank BNI itu termasuk ke jajaran LQ45 dan Blue Chip Company. Kenapa? Karena Bank BNI mempunyai market cap yang sangat besar. Besar sekali. Yaitu sekitar 138 triliun. Ya. Kemudian dan Bank BCA ini juga salah satu saham yang banyak dimiliki oleh masyarakat Indonesia ya, gitu. Tentunya. Oke, sekarang kita bahas tentang harga Bank BNI. Harga Bank BNI itu berapa sih, Bro, per lembarnya? Hari ini kurang lebih sekitar harganya itu di 7.400-an. 7.450 ya, per lembarnya ya. Dan harga Bank BNI itu masih lebih murah dibandingkan dengan Bank BCA. Bank BCA, betul. Ya walaupun sekarang Bank BCA sudah stock split ya. Ya, melakukan stock split, tapi masih murah Bank BNI tentunya. Betul. Kalau menurut kamu dari indeks performa harga gimana nih, Bro? Dari indeks performa harga, kita lihat secara mingguan ya. Mingguan, Satu minggu itu kenaikan sekitar 8%. 8%, termasuk tinggi ya. Iya, kalau satu tinggi. bulan? Kalau satu bulannya itu sekitar 45%. Ya, jadi meskipun mingguannya kecil, di satu bulannya itu terlihat sangat tinggi. Kenaikannya sangat tinggi. Benar ya. Itu. Oke, jadi menurut kamu potensi Bank BNI ini kayak gimana, Bu? Ya, betul sekali. Jadi gini ya teman-teman,
Kalau menurut kami yang pertama, karena Bank BNI harganya murah, itu potensinya sangat bagus ya. Benar. Yang kedua, dengan kenaikan hampir 45% lebih dalam 1 bulan, berarti Bank BNI punya potensi yang bagus ke depannya. Dan yang ketiga, yang Ya, paling bagus nih, benar. Bank BNI ada rencana akan mengakuisisi bank-bank kecil, Bank-bank yaitu kecil ya? Bank Mayora. Oh iya. Nah, berarti dengan mengakuisisi bank-bank kecil, berarti Bank BNI akan bisa mempunyai potensi dan wilayah kerja yang sangat besar. Iya, betul. Jadi kemungkinan ada potensi yang bisa naik untuk masa depannya. Nah, teman-teman pasti pengen tahu ya, posisi Bank BNI itu sekarang PBV-nya berapa dibandingkan dengan bank-bank Benar. lain ya. Iya. Nah, sebagai informasi, Bank BCA itu PBV-nya 4,9 kali. Kemudian Bank BRI itu 2,7 kali. Sedangkan Bank Mandiri itu 1,8 kali. Nah, yang paling bagus nih Bank BNI. Bank BNI, Kenapa? berapa? Potensinya, PBV-nya paling kecil, Oh, yaitu iya. 1,2 kali. Oke, sekarang kita coba bahas sedikit tentang laporan keuangan ya. Jelasnya. Dan kita coba bahas dari laporan keuangan income statement. Income statement. Coba bro, gimana bro? Oke Jelasin bro. bro sama teman-teman. Oke. Coba kita lihat dari laporan keuangan income statement ya. Iya. Dari income statement ini terlihat dari kenaikan tahun ke tahunnya mulai tahun 2016 sampai di tahun 2020 ini revenue-nya meningkat dan kita lihat juga net income-nya ini meningkat. Ya, meskipun di tahun 2020 Iya, tahun 2000 dulu sempat turun ya. sempat turun bener. Revenue sama net income-nya ya. Dan di tahun 2019 ke tahun 2020 ini net profit margin-nya itu turun Juga sempat turun. Ya mungkin karena ada pandemi. Benar, Betul. tapi meskipun turun di tahun 2020 sampai di tahun 2021 net profit margin-nya ini naik sampai sekitar 17%. 17% ya. Benar. Berarti ada peningkatan. Ada pengen. Jadi, menurut kami Bank BNI ini mempunyai potensi yang bagus ke depannya.